Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sedatif hipnotika. Sebelum kami membahas materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Niko Rahmat, selaku moderator. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Nur Atika Muin. Pemateri kedua akan dibawakan oleh Putri Yana Sagita. Pemateri ketiga akan dibawakan oleh Sri Suwarti. Pemateri keempat akan dibawakan oleh Anissa Marwiyah. Pemateri kelima akan dibawakan oleh Saudari Nindi Nopriantika Darul. Dan pemateri terakhir akan dibawakan oleh Rahmawati Pujiastuti. Untuk mengefektifkan waktu, saya mempersilakan kepada anggota kami dalam hal ini kelompok keempat untuk memaparkan materi mengenai sedatif hipnotika. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu turunan barbiturat. Turunan barbiturat merupakan sedativa yang banyak digunakan secara luas sebelum diketemukan turunan benzodiazepin. Selanjutnya, mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja turunan barbiturat bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan reaktivasi korteks cerebral. Masa kerjanya. Masa kerja barbiturat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, masa kerja panjang, yang kedua, masa kerja sedang, yang ketiga, masa kerja pendek, dan yang keempat, masa kerja sangat pendek. Lalu contoh turunan barbiturat. Yang pertama, barbital, yang kedua, penobarbital, yang ketiga, amobarbital, yang keempat, pentobarbital NA. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu turunan benzodiazepin. Turunan benzodiazepin adalah obat pilihan yang banyak digunakan sebagai sedatif hipnotik karena mempunyai efikasi dan batas keamanan lebih besar dibandingkan turunan sedatif hipnotik lain. Antara lain menyangkut efek samping, pengembangan toleransi, ketergantungan obat, interaksi obat, dan kematian akibat kelebihan dosis. Turunan benzodiazepin juga mempunyai efek menghilangkan ketegangan seperti ansiolitik dan tranquilizer minor, serta relaksasi otot dan anti kejang. Adapun mekanisme kerja dari turunan benzodiazepin yaitu menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan terjadi deaktivasi korteks cerebral. Turunan benzodiazepin mengikat reseptor spesifik di otak dan meningkatkan transmisi sinaptik GABAergik dengan cara meningkatkan aliran klorida pada membran postsinaptik dan menurunkan pergantian norepinefrin, katekolamin, serotonin, dan lain-lain. Adapun pembagian dari turunan benzodiazepin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama turunan 1,4 benzodiazepin 4 oksida. Dari turunan ini dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, sedatif, contohnya diazepam, oxazepam, medazepam, klorazepam dipotasium, dan lorazepam. Kemudian hipnotik, contohnya flurazepam, nitrazepam, dan flunitrazepam. Dan yang terakhir anti kejang, contohnya clonazepam. Adapun hubungan struktur aktivitas yaitu yang pertama modifikasi pada cincin A, pemasukan substituen penarik elektron seperti Cl, Br, F, Cf3 dan NO2 pada posisi 7 dapat meningkatkan aktivitas, sedang pemasukan gugus pendorong elektron pada posisi tersebut akan menurunkan aktivitas. Kemudian modifikasi pada cincin B.
Yang pertama, pemasukan gugus metil pada posisi 7 akan meningkatkan aktivitas. Kedua, penggantian atom O gugus karbonil dengan 2 gugus hidrogen pada diazepam menghasilkan senyawa medazepam yang aktivitasnya lebih rendah dibandingkan diazepam. Penggantian 2 atom hidrogen pada posisi 3 dengan gugus hidroksil akan menurunkan aktivitas tetapi juga menurunkan efek samping. Kemudian penggantian gugus fenil pada posisi 5 dengan gugus sikloalkil atau heteroaromatik lain secara umum menurunkan aktivitas. Kemudian yang terakhir, penggabungan cincin pada posisi 1 dan 2 inti diazepin seperti pada turunan triazolol benzodiazepin. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, turunan urea asiklik. Turunan urea asiklik merupakan turunan urea dan asam monokarboksilat dengan formula umum RCON HCON H2. Contohnya karbromat atau adalin dan bromilsofalum. Turunan urea asiklik digunakan untuk pengobatan kecemasan dan ketegangan saraf yang ringan. Bila turunan barbiturat sudah tidak efektif, penggunaan jangka panjang tidak dianjurkan karena pada infeksi senyawa akan melepas bromida dan menyebabkan hiperbromida. Dosis untuk sedasi 250-500 mg, sedangkan dosis untuk hipnotik 600-900 mg. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang turunan alkohol. Turunan alkohol digunakan sebagai hipnotik klorfinol. Walaupun pada dosis yang besar, senyawa ini menyebabkan ketergantungan fisik. Klorfinol mempunyai awal kerja cukup cepat, dengan masa kerja kurang lebih 5 jam. Dosis sedatifnya yaitu 100-200 mg, dan hipnotiknya itu 500 mg. Adapun hubungan struktur aktivitasnya yaitu yang pertama, aktivitas hipnotik akan meningkat dengan meningkatnya panjang rantai atom C sampai jumlah atom C-nya itu 8. Terus yang kedua itu adanya ikatan rangkap yang akan meningkatkan aktivitas dan toksisitas obat, dan gugus etilen mempunyai aktivitas yang paling besar. Yang ketiga, aktivitas alkohol tersier lebih besar dibanding alkohol sekunder, dan aktivitas alkohol sekunder lebih besar dibanding alkohol primer. Dan yang keempat, adanya percabangan akan memperbesar efek depresi. Yang kelima, pemasukan gugus hidroksil cenderung menurunkan aktivitas dan toksisitas. Dan yang terakhir, penggantian atom hidrogen dengan halogen dapat meningkatkan aktivitas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu mengenai turunan piperindindion dan quinazolin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai turunan piperindindion. Turunan piperindindion ini mempunyai struktur yang berhubungan dengan turunan barbiturat. Selain itu juga memiliki aktivitas sedatif hipnotik yang lebih rendah jika dibandingkan dengan turunan benzodiazepin maupun barbiturat. Dan juga turunan piperindindion memiliki sifat relaksasi otot, analgesik, dan tranquilizer yang rendah dan memiliki efek samping yang hampir sama dengan turunan barbiturat. Adapun contoh obat yang tergolong dalam turunan piperindindion adalah glutetinib, methylprilon, dan thalidomid. Dan dapat kita lihat ini struktur dari ketiganya, di mana yang bagian kiri merupakan struktur dari glutetinib, dan bagian tengah merupakan struktur dari methylprilon, dan bagian kanan merupakan struktur dari thalidomid. Pertama, glutetinib. Glutetinib mempunyai aktivitas penekanan sistem saraf pusat sekitar 5 kali fenobarbital, dan dosis sedatif untuk pengobatan kecemasan 125-250 mg, serta dosis hipnotik 500 mg. Kedua, methylprilon. Methylprilon memiliki aktivitas dan masa kerja yang sebanding dengan amobarbital.
dengan dosis sedatif 50-100 mg dan untuk hiptoniknya 200-400 mg. Ketiga, talidomid. Talidomid dulu banyak digunakan untuk obat sedatif dan hiptonik. Tapi, karena menyebabkan efek teratogenik yang dapat menyebabkan bayi cacat dalam kandungan, maka ditarik dari peredaran. Oke, yang kedua mengenai turunan quinazolin. Jadi, turunan quinazolin ini mempunyai struktur yang mirip dengan turunan piperindindiol. Contohnya, metaqualon. Metaqualon menimbulkan efek hiptonik sedatif yang tidak lebih baik dibandingkan obat hiptonik lainnya. Dan ini merupakan gambar struktur dari metaqualon. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang keenam, turunan aldehid, di mana turunan aldehid mempunyai efek sedatif, hipnotik dengan awal kerja cepat dan waktu yang pendek. Bisa kita lihat di slide, contohnya contoh paraldehid, kloral hidrat, kloral betain, petrikloral, dan triklovos Na. Di mana kloral hidra adalah suatu praobat dalam tubuh segera direduksi menjadi trikloretenol yang aktif sebagai hipnotik. Kemudian paraldehid adalah senyawa hasil polimerisasi asetaldehid, merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang tidak menyenangkan, sehingga walaupun aktivitas besar dan relatif aman untuk pengobatan jangka panjang kurang begitu disukai. Kemudian ada lagi relaksan pusat, di mana relaksan pusat adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksasi otot rangka atau otot bergaris. Golongan ini digunakan untuk meningkatkan relaksasi otot rangka pada keadaan kelanjangan atau spasma dan untuk pengobatan tetanus. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyajian video kali ini terdapat banyak kesalahan, kekeliruan, bahkan kekurangan. Mohon kiranya dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.